Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan ini kelompok kami itu akan membahas tentang sumber daya manusia dan organisasi internal audit. Untuk kelompok yang pertama ada M. Fajar Andriansah dengan NPM 2221060, lalu ada Ovi Kirani Ramadhani dengan NPM 2221074 dan Resya Putri Maharani dengan NPM 2221080. Materi pertama itu akan dibacakan oleh Ovi Kirani Ramadhani. Materi yang pertama ada internal auditor. Internal auditor memiliki peran penting dalam menjaga pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Karena itu, bukan hanya kemampuan teknis, tapi karakter dan kepribadian juga menjadi syarat utama. Auditor yang ideal harus memiliki integritas tinggi dan jiwa kepemimpinan, karena pekerjaannya yang menuntut ketegasan, kejujuran, sekalipun kemampuan berinteraksi dan mempengaruhi banyak pihak. Kombinasi ini biasanya disimbolkan dengan rumus integrity, leadership, compliance, dan dominan. Mereka biasanya memiliki ketertarikan terhadap nilai-nilai hidup seperti keadilan dan spiritualitas, berprinsip kuat dari pengalaman hidup, serta berperilaku sederhana dan konsisten. Di sisi lain, jiwa kepemimpinan mereka tampak dari keaktifan di organisasi, kepercayaan diri, serta kemampuan komunikasi dan kerja tim. Kombinasi karakter ini jarang ditemukan karena bertentangan secara alami, sehingga perlu proses penilaian atau assessment yang tepat dari HRD. Selanjutnya ada hard kompetensi auditor. Selain karakter, auditor juga wajib punya kompetensi teknis. Ada 3 hal utama. Yang pertama ada analytical thinking, itu mampu mengidentifikasi masalah dan akar penyebab. Yang kedua ada pengetahuan yang luas, tidak hanya audit, tapi juga memahami IT, operasional, hingga manajemen. Yang ketiga ada advisory skills, memberikan saran yang efektif dan meyakinkan audiens dan manajemen. Auditor harus lebih dari sekedar tahu aturan, tapi juga mampu berpikir secara strategis dan memberikan solusi nyata. Materi selanjutnya yakni komposisi tim audit menggalang kinerja. Tujuan utamanya membangun tim internal audit yang solid untuk menghasilkan kinerja audit yang efektif dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Tantangannya, mencari SDM berkualitas tinggi tidak mudah. Perusahaan kadang lebih memprioritaskan SDM untuk divisi lain, misal sales dan marketing. Perlu dikombinasi kompetensi soft dan hard. Terus itu ada solusi strategisnya. Membangun tim dengan pertimbangan. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan, kedua pengalaman kerja, dan juga ada status kepegawaian. Selanjutnya ada strategi menyusun tim audit yang efektif. Untuk membentuk tim audit internal yang solid, perusahaan dapat menerapkan kombinasi strategi berdasarkan yang pertama ada disiplin ilmu. Tim dapat dibentuk secara homogen, misalnya seluruh anggota berlatar belakang akuntansi, atau secara heterogen, yaitu gabungan berbagai macam keahlian seperti IT, teknik, atau manajemen. Tim yang heterogen memberi perspektif yang lebih luas dalam audit. Yang kedua ada pengalaman kerja. Kombinasi antara auditor berpengalaman dan auditor baru, fresh graduate. Diperlukan auditor berpengalaman memperoleh kualitas pengawasan, sementara auditor baru membawa semangat dan efisiensi biaya. Dan yang terakhir ada status karyawan. Kombinasi antara karyawan tetap dan tenaga kontrak dapat dilakukan tergantung skala dan kebutuhan. Untuk posisi penting seperti kepala unit, direkomendasikan berasal dari karyawan tetap yang sudah berpengalaman. Baik, materi selanjutnya adalah jumlah personal interaudit. Persamaan yang biasa dipakai sebagai acuan adalah jumlah objek pengawasan, yaitu jumlah objek sama dengan jumlah bis unit dikali jumlah unit kerja dikali jumlah critical account. Apabila setiap objek harus dipilah lebih lanjut sesuai pembobotan tertentu, sehingga kebutuhan akan auditor dapat lebih besar lagi. Bobot sebuah objek itu misalnya dapat dilihat dari 1. Nilai saldo akun atau perkiraan dan jumlah bukti transaksi yang diperiksa. 2. Banyaknya critical point yang harus didalami secara khusus yang ditinjau dari kuat lemahnya internal control. 3. Jumlah data penunjang yang dibutuhkan.
Materi selanjutnya yaitu audit internal dan audit eksternal. Internal audit itu berfungsi sebagai alat evaluasi internal untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu atau SMM itu berjalan sesuai dengan standar ISO yang diadopsi dan kebijakan internal perusahaan. Sedangkan external audit itu bertujuan untuk memberikan penilaian independen mengenai kepatuhan organisasi terhadap standar ISO dan peraturan lainnya yang relevan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu adalah internal auditor memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Auditor internal yang ideal harus memiliki kompetensi teknis dan soft skill yang baik. Tim audit perlu dibentuk dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan status kepegawaian. Fungsi audit internal juga harus independen dalam struktur organisasi. Dibandingkan audit eksternal, audit internal itu lebih mendalam, berkelanjutan, dan memberi nilai tambah yang lebih luas lagi bagi perusahaan. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.